Kemanusiaan butuh lebih dari sekadar niat baik, tapi juga butuh kehadiran yang pasti, tangguh, dan tahan terhadap kondisi terburuk sekalipun, dan itulah mengapa kita perlu robot pada akhirnya. Ini ada mosi proposal sehingga harus memikirkan keinginan dari aktor masyarakat internasional, yaitu aktor utama di sini, dan harus memberikan proposal pada akhirnya. Sehingga beban pembuktiannya apa? Yaitu satu, apakah akan menggapai keinginan dari aktor dalam mekanisme kami, tapi juga kenapa proposal kami secara moral dapat lebih diterima oleh perspektif dari aktor yang ada dalam mosi ini. 5 poin setup yang saya akan lakukan. Satu, status quo-nya gimana? Saat bencana alam atau cuaca ekstrim atau kelaparan ekstrim atau perang di mana konflik bersenjata, di mana bantuan itu seringkali datang terlambat, tak merata, atau bahkan gagal total. Padahal mengefisienkan hal ini sangat penting. Misalnya kita contohnya, satu, misalnya di Palestina, di mana pasukan bantuan medis pada akhirnya nggak bisa menembus zona konflik, tapi juga pada akhirnya di Haiti misalnya atau saat pasca gempa, ribuan orang tewas bukan karena cedera, tapi karena bantuan medis yang nggak cukup cepat untuk menjangkau. Lihat realitanya, manusia itu terbatas oleh rasa takut, lelah, kapasitas fisik, dan lain-lain. Dan dalam krisis, detik itu nyawa, dan waktu itu sangat krusial pada akhirnya. Tapi poin kedua, apa masalahnya? Segala bantuan medis, militer, dan lain-lain, semuanya tunduk kepada 4 hal di sini. Satu, ada keterbatasan fisik dan psikologis. Orang bisa burn out, bisa trauma, bisa punya penyakit pada akhirnya. Tapi juga B, ada keterbatasan logistik, di mana susah dijangkau, logistik konflik atau bencana berat pada akhirnya. Tapi juga C, ada politik keamanan. Mereka bisa dilarang masuk oleh otoritas lokal, jadi korban represi atau menjadi target penyerangan. Tapi juga bisa pada akhirnya D, yaitu keberlangsungan, di mana banyak tenaga manusia hanya bisa stay dalam waktu terbatas. Kita pada akhirnya karena keberlangsungan manusia itu sendiri, tapi kita pada akhirnya nggak bisa bergantung pada kemanusiaan saja untuk menyelamatkan manusia, ya bukan. Tapi tiga karakterisasi apa yang ada di sini? A, masyarakat internasional. Mereka tuh siapa aja? Mereka bisa PBB atau WHO atau UNESCO, di mana mereka tuh entitas yang mengkoordinasi bantuan global. Mereka tuh ingin keberlangsungan, mereka ingin keberlangsungan, mereka ingin keberlanjutan, mereka yang ada dari mereka tuh ada, dan apa yang mereka inginkan adalah validasi kepada mereka yang ada dari legitimasi dan kepercayaan dari masyarakat dunia itu sendiri pada akhirnya. Dimana siapa masyarakat itu adalah aktor rentannya, dimana korban bencana dan konflik, anak-anak pengungsi, misalnya warga miskin atau lansia pada akhirnya. Dan sistem lama itu sering dan terus gagal menjangkau mereka pada akhirnya. Dimana masyarakat internasional ini mereka punya kewajiban moral untuk melindungi mereka dengan cara paling efektif, di mana cara efektif itu akan membangun legitimasi masyarakat ke lembaga masyarakat internasional, dan di mana sistem lama itu seringkali gagal menggapai legitimasi masyarakat dan membuat kepercayaan itu rusak pada akhirnya. Tapi C, apa itu humanoid robot? Di mana robot berbentuk manusia yang bisa digerakkan, ditugaskan, dan cerdas untuk menjalankan tugas spesifik dalam konteks kemanusiaan. Di mana transisi di sini artinya ada perubahan arah kebijakan global, di mana bukan pemutusan total, tapi mengalihkan dominasi ke robot pada akhirnya. Tapi 4, sense kami apa? Kita dukung reformasi struktural dalam mekanisme bantuan internasional, di mana menghadirkan humanoid robot tetap menjadi tulang punggung dari misi kemanusiaan global. Dan tujuannya apa? Yaitu memulihkan kapasitas masyarakat internasional untuk hadir cepat, netral, dan efektif dalam berbagai kondisi. Mekanismenya gimana yang ada di sisi kami? Ini adalah poin kelima yang saya tetapkan saya, di mana akan dibentuk konsorsium global, misalnya yang mungkin buat oleh PBB, di mana dilakukan untuk riset, produksi, dan pengawasan deployment robot kemanusiaan itu sendiri. Tapi juga akan dialokasikan anggaran dan dana bantuan internasional dari misalnya World Bank atau UNDP. Tapi juga negara penerima bantuan nggak bisa menolak kehadiran robot karena nggak dianggap pasukan atau intervensi politik. Tapi juga akan tetap ada monitoring dan kontrol yang tetap dilakukan oleh manusia di negara netral melalui AI Center misalnya. Tapi tapi juga tidak menegasikan nilai kemanusiaan. Tapi kami ingin memastikan bahwa rasa kemanusiaan internasional tidak mati hanya karena kemanusiaannya takut atau gagal masuk, tapi tetap tangguh pada akhirnya. Masuk dalam poin preemptif. Robot pada akhirnya mungkin lawan bilang nggak bisa menggantikan empati dan nilai kemanusiaan dalam bantuan. Tapi, setelah krisis, korban tidak butuh empati, tapi akses pada obat, makanan, dan keselamatan. Robot bukan untuk menyayangi, tapi untuk bertindak lebih cepat, dan manusia itu terbatas. Even if kita nggak bisa, meskipun kami nggak menghapus manusia, tapi masih
Empati itu penting, kami nggak hapus manusia, masih ada tenaga ahli yang mantau memberi dukungan emosional secara daring. Justru dengan robot ambil risiko, mana manusia bisa fokus pada interaksi yang lebih bermakna dan aman pada akhirnya. Maka itu flip, justru kami lebih manusiawi, dimana menggunakan apa benar manusia itu membiarkan korban meninggal karena kita menunggu tim medis yang takut atau lelah, dimana menggunakan robot itu justru menjaga nyawa lebih banyak, dan itu bentuk empati yang tertinggi, yaitu menyelamatkan pada akhirnya. Maka apa argumen di sisi kami? Dimana mengapa akan ada netralitas dan ketangguhan bantuan internasional di tengah geopolitik yang beracun pada akhirnya. Masuk ke dalam poin pertama, isunya apa? Banyak negara itu menggunakan bantuan sebagai alat politik. Contoh, Rusia dan Amerika Serikat yang saling memblokir resolusi bantuan di Suriah, tapi juga bantuan dikontrol oleh negara donor dan malah dimonopoli oleh rezim lokal. Dan akhirnya masyarakat internasional kehilangan kredibilitas, bantuan jadi lambat, bias atau enggak netral pada akhirnya. Penyebabnya apa? Penyebabnya adalah karena bantuan dikirim dengan wajah manusia, misalnya dengan dokter asing atau tentara asing atau guru asing, di mana dipandang sebagai ancaman oleh negara yang berkonflik itu sendiri. Dan bantuan kemanusiaan saat ini itu melihat pada identitas nasional dan persepsi politik pada akhirnya. Lalu apa solusi kami? Adalah di mana humanoid hadir sebagai entitas yang netral, bukan negara manapun, dan gak ada kepentingan politik, di mana pada akhirnya bisa menimbulkan persepsi invasi dan intervensi asing. Tapi juga robot dikirim dari badan netral, misalnya United Nations, tapi juga akan diberi standar PBB tanpa atribut nasional, di mana tugasnya akan sesuai mandat, yaitu medis, edukasi, dan logistik pada akhirnya. Lalu dampaknya apa? Akan ada aksesibilitas masyarakat, di mana negara nggak akan bisa menolak. Di mana aksesibilitas meningkat dan negara itu nggak bisa nolak. Tapi juga dua, akan ada perlindungan warga sipil. Robot bisa hadir di zona rawan tanpa memicu perang baru. Di mana juga, tapi tiga juga akan ada netralitas, di mana dan kredibilitas, di mana masyarakat internasional pulih dan nggak dianggap alat politik negara besar pada akhirnya. Tapi juga ini likely karena kapasitas dan teknologi juga ada, dan dunia itu juga udah lelah sama politisasi bantuan pada akhirnya. Dimana penimbangannya, sisi kami bisa hadir di zona bahaya tanpa menimbulkan ancaman politik atau korban, dimana dilawan kita butuh izin politik, kepercayaan publik, dan negosiasi keamanan pada akhirnya. Dimana kita akan ada efektivitas, kita akan ada kecepatan dan netralitas yang nggak bisa dijamin oleh status quo dan oposisi pada akhirnya. Makanya itu saya bangga.